Halo, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gastroenteritis. Jadi, apa itu gastroenteritis? Gastroenteritis merupakan inflamasi pada usus yang sering dikenali sebagai diare. Diare merupakan perubahan konsistensi tinja dan frekuensinya minimal 3 kali dalam 24 jam. Diare dibagi menjadi 3, ada yang akut, persisten, dan kronik. Diare akut memiliki definisi bahwa kondisi diare yang terjadi mendadak dan dapat berlangsung beberapa hari sampai 14 hari. Umumnya sih kurang dari 1 minggu. Akan tetapi ada diare persisten. Nah, diare persisten ini lebih lama lagi, biasanya lebih dari 14 hari. Biasanya disebabkan oleh agen-agen infeksius. Dan yang terakhir adalah diare kronik, di mana kondisi diarenya lebih dari 14 hari dan umumnya disebabkan agen non-infeksius. Jadi untuk yang diare persisten dan kronik itu sama-sama lebih dari 14 hari, akan tetapi yang persisten disebabkan agen infeksius dan kronik oleh agen non-infeksius. Nah, mekanisme diare itu sebenarnya ada 4. Ada yang osmotik, ada yang sekretorik, motilitas, dan inflamatorik. Kita harus tahu bahwa diare osmotik itu terjadi perubahan gradien absorpsi cairan sehingga menimbulkan retensi cairan dalam intralumen usus. Contohnya pada pasien-pasien dengan intoleransi laktosa akan hiperosmotik di dalam ususnya sehingga terjadi malabsorpsi cairan. Atau bisa juga karena infeksi rotavirus, di mana infeksi rotavirus itu akan menyebabkan kerusakan pada epitel usus sehingga malabsorpsi cairan. Akhirnya feses menjadi cair. Yang kedua adalah sekretorik. Sekretorik ini akibat aktifnya enzim adenylyl siklase oleh toksin yang mengubah ATP menjadi CAMP. Nah, akumulasi CAMP intraseluler ini menyebabkan sekresi aktif dari air, Na, Cl, dan K ke lumen usus. Sehingga jika air dan Na dan Cl atau elektrolit lainnya itu disekresikan ke lumen usus lebih banyak, feses akan menjadi cair. Contohnya pada infeksi kolera. Nah, infeksi kolera ini biasanya toksinnya menyebabkan kerusakan pada epitel usus dan mulai merubah dari tingkat sekresinya. Ini yang contoh kolera, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah motilitas, di mana motilitas ini terjadi perubahan motilitas atau pergerakan gastrointestinal yang mempengaruhi kemampuan absorpsi secara tidak langsung. Contohnya hipomotility, jadi stasis, jadi yang fesesnya itu terus ada di dalam usus sehingga terjadi inflamasi. Inflamasi menyebabkan overgrowth bakteri sehingga terjadi malabsorpsi. Sedangkan hypermotility itu mengurangi waktu transit cairan untuk diabsorpsi. Yang terakhir adalah inflamatorik atau invasif yang biasa terjadi karena infeksi Shigella atau inflammatory bowel disease atau celiac disease. Terjadi karena adanya peradangan yang mendestruksi fili usus atau disfungsi transporter sehingga menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit dalam rupa mukus, protein, dan darah. Baiklah, itu mekanisme dari diare. Sekarang kita akan masuk ke klinis. Jadi, bagaimana cara kita mendiagnosis anak dengan diare? Dari anamnesis biasanya kita sudah tahu bahwa diare itu adalah mencret atau BAB cair lebih dari 3 kali sehari atau dalam 24 jam. Akan tetapi yang perlu kita tekankan, apakah diare ini disertai darah atau lendir atau tidak? Karena nanti akan menentukan penyebab-penyebabnya. Kemudian, apakah ada tanda dehidrasi? Nah, untuk pemeriksaan fisik yang paling penting adalah tanda dehidrasi. Bahwa biasanya diare sudah dapat ditegakkan dari anamnesis. Akan tetapi yang bermakna selanjutnya dari pemeriksaan fisik adalah tanda dehidrasi. Tanda dehidrasi adalah tanda di mana anak mengalami kekurangan cairan. Tanda utamanya yaitu berupa gelisah atau cengeng, menangis terus.
Yang kedua adalah lemah, letargi atau koma. Yang terakhir adalah terasa haus, turgor kulit abdomen yang menurun, dan juga pasien-pasien dengan dehidrasi itu mengalami gangguan asam basa dan elektrolit, sehingga biasanya memunculkan keluhan nafas kusmaul, perut kembung, atau dapat saja terjadi kejang jika mengalami hipo atau hipernatremi. Nah, baik, pada tabel di samping ini menunjukkan derajat dehidrasi. Derajat dehidrasi ini dibagi menjadi 3, yaitu diare tanpa dehidrasi, diare dehidrasi ringan sedang, dan diare dehidrasi berat. Untuk diare tanpa dehidrasi itu dikatakan tanpa jika terdapat 2 tanda atau lebih. Yang pertama, pasien baik dan sadar. Yang kedua, mata tidak cekung. Yang ketiga, normal keinginan untuk minumnya, tidak ada rasa haus. Dan yang terakhir adalah turgor kulit kembali segera. Selanjutnya, diare dehidrasi ringan sedang bila terdapat 2 tanda atau lebih, di mana gelisah atau rewel, matanya cekung, ingin minum terus atau rasa haus, dan yang terakhir, turgor kulitnya kembali lambat. Dan diare dehidrasi berat itu ditunjukkan dengan lesu, lunglai atau tidak sadar. Yang kedua, mata cekung. Yang ketiga, malas minum, sudah tidak mau minum. Dan yang terakhir, turgor kembali sangat lambat. Oleh karena itu, kita harus bisa mendiagnosa derajat dehidrasi pada pasien-pasien diare juga. Nah, akan tetapi ada klasifikasi lain yang didasarkan oleh adanya penurunan berat badan. Jadi, klasifikasi lain dari derajat dehidrasi itu ditunjukkan dengan penurunan persentase berat badan, di mana pada bayi terjadi penurunan persentase berat badan biasanya kalau yang dehidrasi ringan sedang itu sebesar 10%, sedangkan yang berat 15%. Untuk anak atau dewasa, untuk yang dehidrasi ringan sedang itu penurunan badan 6%, dan yang untuk dehidrasi berat adalah 9%. Bagaimana tata laksananya? Jadi untuk tata laksananya, yang pertama, kita harus ingat 5 lintas diare. Yang pertama adalah koreksi dehidrasinya. Kita rehidrasi pasien dengan oralit per oral. Yang kedua adalah lanjutkan makan atau ASI-nya. Jadi nutrisinya jangan sampai kurang. Ketiga, berikan zinc. Yang keempat adalah pemberian antibiotik rasional. Dan yang kelima adalah komunikasi antara pasien dan dokter dan baik. Ya, jadi untuk manajemennya kita juga ada beberapa plan di mana manajemen dari dehidrasi ini terdiri dari terapi plan A, plan B, dan plan C. Nah, plan diare tanpa dehidrasi. Apa saja tandanya sudah dibahas tadi di awal. Oleh karena itu, kita langsung fokus ke tata laksananya. Yang pertama, beri cairan lebih banyak dari biasanya. Teruskan ASI lebih sering dan lebih lama. Yang kedua adalah anak yang mendapat ASI eksklusif, beri oralit atau air matang sebagai tambahan. Anak yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dapat diberi susu yang biasanya diminum dengan oralit atau cairan rumah tangga sebagai tambahan, seperti kuah sayur, air tajin, atau air matang. Nah, untuk oralit ini diberikan sampai diare betul-betul berhenti. Apabila muntah, tunggu 10 menit dan dilanjutkan sedikit demi sedikit. Untuk jumlahnya, umur yang kurang dari 1 tahun diberi 50-100 ml setiap kali BAB. Untuk yang lebih dari 1 tahun atau di atas 1 tahun diberi 100-200 ml setiap kali BAB. Anak harus diberi 6 bungkus oralit atau 200 cc di rumah apabila telah diobati dengan rencana terapi B atau C. Yang selanjutnya, tidak dapat kembali kepada petugas kesehatan jika diare memburuk. Nah,
Ibu juga harus diajari bagaimana cara mencampur dan memberikan oralit ini. Itu adalah terapi plan A, di mana tidak terjadi dehidrasi. Nah, selanjutnya kita beranjak ke rencana terapi B atau plan B. Plan B ini untuk diare dengan dehidrasi ringan sedang. Diare dehidrasi ringan sedang ini kita harus berikan jumlah oralitnya dalam 3 jam sebanyak 75 cc dikalikan berat badan anak. Apabila berat badan tidak diketahui, maka berikan oralit sesuai tabel berikut ini. Di mana usia 4 bulan itu diberikan 200 sampai 400 cc, 4 sampai 12 bulan 400 sampai 700, 12 sampai 24 bulan itu diberikan 700 sampai 900, dan yang 2 sampai 5 tahun 900 sampai 1400 cc. Dan bila anak menginginkan lebih banyak oralit, maka berikanlah bujuk ibu untuk meneruskan ASI. Dan untuk bayi yang kurang dari 6 bulan yang tidak mendapatkan ASI, berikan juga 100 sampai 200 cc air masak selama ini sebagai tambahan. Dan untuk anak yang lebih dari 6 bulan, tunda pemberian makan selama 3 jam, kecuali ASI dan oralit. Beri juga zinc selama 10 hari berturut-turut untuk mencegah kekambuhan dan mencegah perburukan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang terapi plan C untuk diare dehidrasi berat. Dehidrasi berat ini dilakukan pemberian cairan intravena dengan ringer laktat yang utama. Akan tetapi, jika tidak ada RL, dapat digunakan NaCl sebanyak 100 cc per kilogram berat badan yang pemberiannya dibagi menjadi 30 cc per kilogram berat badan, kemudian 70 cc per kilogram berat badan. Untuk yang bayi kurang dari 1 tahun itu harus habis yang 30 cc per kilogram berat badan itu dalam 1 jam. Sedangkan 70 cc per kilogram berat badan sisanya harus habis dalam 5 jam. Sedangkan anak yang lebih dari sama dengan 1 tahun itu habis dalam 30 menit untuk yang 30 cc per kilogram berat badan. Sedangkan yang 70 cc per kilogram berat badan harus habis dalam 2,5 jam. Nah, pemberian yang tadi itu dapat diulangi jika denyut nadi masih lemah atau tidak teraba. Kita juga dapat mengevaluasi tiap 15-30 menit bila nadi belum teraba. Juga kita dapat memberikan oralit sebanyak 5 cc per kilogram berat badan per jam bila penderita bisa minum. Akan tetapi jika tidak bisa minum, tidak dapat dipaksakan. Dan dapat diberikan obat zinc selama 10 hari berturut-turut. Itu termasuk dalam 5 lintas diare. Cara pemberian obat zinc dosisnya kurang dari 6 bulan, setengah tablet per hari, di mana setengah tablet itu 10 mg, sedangkan lebih dari 6 bulan itu 1 tablet, yaitu 20 mg. Dan zinc ini dapat dilarutkan dalam 1 sendok air matang atau ASI, dan dapat diberikan pada anak. Untuk pemberian antibiotik yang rasional, itu tergantung penyebabnya. Apabila penyebabnya mengindikasikan pada kolera, maka dapat diberikan eritromisin. Anak yang kurang dari 12 tahun dapat diberikan 12,5 mg per kilogram berat badan 4 kali per hari selama 5 hari. Dan yang kedua adalah apabila penyebabnya Shigella dysentery, dapat diberikan cotrimoxazole sebanyak 10 mg per kilogram berat badan terbagi menjadi 2 dosis untuk 5 hari. Apabila penyebabnya adalah amoebiasis, dapat diberikan metronidazole dosisnya 10 mg per kilogram berat badan 3 kali sehari selama 5 hari. Apabila penyebabnya giardiasis, masih diberikan metronidazole juga, akan tetapi dosisnya 5 mg per kilogram berat badan sebanyak 3 kali per hari selama 5 hari. Nah, sekarang kita masuk ke disentri. Disentri definisinya adalah diare yang disertai darah. Paling sering disebabkan oleh Shigella, namun dapat pula disebabkan oleh amuba. Diagnosisnya jelas, BAB cair yang disertai dengan darah.
Nah, akan tetapi dapat menimbulkan tanda radang akut pada abdomen, yaitu seperti nyeri perut, dan infeksinya dapat menyebabkan demam, letargi, bahkan prolaps dari rektum. Pada pemeriksaan feses penunjangnya, itu dapat dihasilkan trofozoit amuba dan giardia. Nah, kita juga tadi sudah membahas bahwa tata laksana disentri apabila diare lendir, darah itu diterapi sebagai shigellosis, maka kita harus menggunakan cotrimoxazole 10 mg per kilogram berat badan yang dibagi menjadi 2 dosis selama 5 hari. Akan tetapi, jika 2 hari tidak ada perbaikan, maka cek feses. Jika amuba positif, maka dapat dilakukan metronidazole. Diberikan metronidazole ini dalam dosis 10 mg per kilogram berat badan 3 kali sehari selama 5 hari. Apabila penyebabnya adalah giardiasis, bagaimana caranya kita tahu itu adalah giardiasis? Nah, kita juga harus tahu dulu apa itu giardiasis. Giardiasis merupakan diare yang disebabkan oleh parasit Giardia. Dia adalah parasit. Parasit Giardia akan tinggal di usus dan menyebar secara fekal oral. Nah, parasit Giardia ini dapat bertahan sampai 4 minggu di luar tubuh host, sehingga memungkinkan sekali terjadi diare kronis yang rekuren. Manifestasi klinisnya itu biasanya fesesnya berminyak. Ini adalah tanda patognomoniknya atau steatore. Karena apa? Karena absorpsi lemaknya terganggu dan akhirnya menyebabkan fesesnya menjadi berminyak. Apabila kita lakukan pemeriksaan mikroskopik feses, maka akan muncul gambaran seperti ini. Nah, di mana ada nukleus, ada 2 inti nukleus dari parasit Giardia ini. Dan apabila kistanya, kita dapat tampilan gambar seperti ini, yang berwarna oranye ini. Nah, kita dapat memberikan terapi pasien dengan metronidazole 3 kali 250 mg selama 5 hari. Dan dosisnya dapat menyesuaikan untuk anak seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Baiklah, demikian penjelasan saya mengenai gastroenteritis yang fokusnya adalah pada diare. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan soal setelah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.